Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di channel Sobat Quran, sebuah channel yang membahas tentang tips, tutorial, dan motivasi menghafal Al-Quran. Jika Anda tertarik dengan tema-tema seputar menghafal, jangan lupa untuk sering-sering berkunjung ke channel ini untuk mendapatkan update. Dan jika Anda memiliki pertanyaan seputar menghafal, boleh dituliskan di kolom komentar video ini. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas satu pertanyaan dari salah seorang subscriber, di mana beliau bertanya seperti ini. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membahas bagaimana cara kita untuk memperbaiki, memungkinkan hafalan ketika kita sudah selesai 30 juz, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua yang saat ini belum menghatamkan 30 juz atau yang baru mulai menghafal. Jadi semenjak kita mulai menghafal, milikilah hafalan Al-Quran yang berkualitas. Dengan cara apa? Dengan cara memurojaah secara teratur, memurojaah secara disiplin dan seimbang. Sejak hafalan kita masih sedikit, kita usahakan murojaah kita dilakukan dengan menyesuaikan porsi yang dibutuhkan. Kalau kita sudah memurojaah secara baik dari awal kita menghafal, ketika hafalan itu sudah bertambah banyak, maka insya Allah hafalan-hafalan kita semuanya akan bisa terkendali dengan baik. Tapi kalau di awal kita hanya fokus menambah hafalan saja, ingin mengejar target dan melupakan murojaah yang harus kita lakukan, maka ketika hafalan sudah mulai banyak, ada beberapa juz, ada beberapa hafalan yang hilang, ada beberapa hafalan yang tidak berkualitas, yang tidak lancar. Ya sebabnya karena kita hanya fokus bagaimana menambah hafalan dan melupakan bahwa setelah menghafal itu harus dijaga hafalan itu. Padahal kalau kita merenungkan dari hadis Rasulullah SAW, beliau mengingatkan bahwa Al-Quran itu seperti unta. Kalau dia diikat, dia akan menetap. Kalau dia dilepaskan, ya dia akan lari. Dan cara mengikat hafalan adalah dengan memurojaah. Ibarat sebuah simpul, ketika kita murojaah satu kali, itu artinya kita sedang menguatkan ikatan itu. Dan ketika kita melalaikan kewajiban murojaah kita, itu artinya kita sedang mengurai ikatan simpul tersebut. Kalau sering diurai, sering dikendurkan ikatannya, ya lama-lama akan lepas. Nah, begitulah Al-Quran. Maka mari kita murojaah dengan seimbang, mari kita murojaah sesuai porsinya sejak hafalan kita masih sedikit. Lalu kemudian ada pertanyaan lanjutan, seberapa besar murojaah yang ideal bagi kita? Murojaah ideal itu tergantung orangnya. Jadi masing-masing penghafal memiliki porsi yang berbeda-beda terhadap hafalannya untuk dimurojaah tentunya. Ada orang yang bisa menyimpan hafalan, misalnya surat A. Surat A ini bisa disimpan oleh orang pertama selama 3 hari. Selama 3 hari itu kalau tidak dimurojaah masih baik-baik saja. Tapi ada orang kedua yang hanya bisa menyimpan hafalan surat A ini 2 hari atau 1 hari. Kalau dia tidak murojaah selama 2 hari atau 1 hari, tidak diulangi surat A tersebut selama 2 hari atau 1 hari, hafalannya akan memburuk, bahkan bisa hilang. Maka cara yang terbaik adalah dengan mengenali diri kita masing-masing. Seberapa lama sih kita bisa menyimpan hafalan kita? Kalau kita punya hafalan 1 juz dan kita bisa menyimpan hafalan 1 juz itu selama 1 minggu, itu artinya kita murojaah 1 juz seminggu sekali gak masalah. Tapi kalau daya simpan kita
adalah di bawah 1 minggu, misalnya hanya 2 hari 3 hari, berarti kita harus menyelesaikan 1 juz itu dalam 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau hafalan kita sudah dimurojaah dengan seimbang, dengan memperhatikan potensi diri kita, artinya memperhatikan kemampuan kita dari awal, maka insya Allah ketika hafalan itu banyak, hafalan yang pertama tadi itu kualitasnya bagus. Misalnya nih, kita sudah punya hafalan 10 juz, dan hafalan juz pertama sampai dengan juz ke-9 itu sudah kita rawat dari awal dengan baik, maka ketika kita nambah ke juz yang 11 atau menyelesaikan juz yang ke-10, hafalan di juz pertama dan juz 9 itu sudah sangat mungkin, dan kita bisa fokus untuk melancarkan juz ke-10. Juz 1 sampai ke juz 9 itu hanya perlu penjagaan saja. Oke, kemudian kita balik lagi ke pertanyaan semula. Bagaimana kalau kita sudah menghatamkan 30 juz dan ada hafalan-hafalan yang hilang atau ada hafalan-hafalan yang tidak lancar? Nah, cara melancarkannya, cara mengembalikannya bagaimana? Caranya adalah dengan menghafal ulang. Itulah satu-satunya cara untuk melancarkan kembali, untuk meraih kembali hafalan yang sudah hilang. Gak ada cara yang lain. Maka saya balik lagi ke yang pertama tadi. Saya mengingatkan, jangan sampai nanti kita menghafal 2 kali, jangan sampai nanti kita kerja 2 kali. Cukuplah kita menghafal sekali, dan setelah itu kita menjaga yang sudah kita hafal. Kalau kita hanya fokus kepada bagaimana menambah hafalan terus tapi tidak dimurojaah, nanti ketika kita sudah hatam baru kita akan menyesal. Ternyata hafalan-hafalan yang sudah dihafal itu sekarang sudah tidak hafal lagi dan sudah lupa, dan kita terpaksa harus menghafal ulang kembali, bekerja 2 kali. Nah, itulah jawaban saya. Mudah-mudahan kita semuanya yang sekarang dalam proses menghafal bisa mengantisipasi supaya nanti kita tidak sampai menghafal kembali setelah hatam. Kalau bisa kita hatam 30 juz, hafalan kita juga lancar semuanya. Oke, demikian kita akan sambung kembali di kesempatan berbeda. Dan untuk informasi seputar Al-Quran yang tidak saya share di YouTube, akan saya share di Instagram @sobatquranid. Silakan Anda follow supaya motivasi menghafal Al-Quran Anda bisa didapatkan lewat YouTube dan juga Instagram. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.